Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Salam. Selamat Natal walaupun lambat ya, tapi selamat tahun baru belum lambat ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekarang baru tanggal 9, nanti tanggal 29 ada tahun baru lagi kan? Ya, betul ya. Jadi saya sebulan ini masih boleh mengucapkan selamat tahun baru ya. Yuk, kita semua pada saat ini merenungkan sebuah renungan tentang tahun baru. Bapak Ibu, setiap tahun baru ini ibadah perdana, Pak. Tahun ini yang pertama. Oke, pas kalau gitu ya. Setiap datang tahun baru itu selalu orang itu punya sebuah keinginan nginceng tahun depan. Saya ya kudung guyu kadang-kadang saya. Selalu keinginan orang itu tahu tahun depan ini akan ada apa. Dan apa tahun ini namanya, dan bagaimanakah ceritanya, apa yang terjadi di sana. Saya pikir semua suku di Indonesia semua punya pedoman ini. Kalau orang Jawa nunggu satu suronggo piye, nogo tahun ini nang ndi, betul kan ya? Nogo tahun nang ngetan, apa nang kulon, apa nang kidul, terus nyambut gawe sing penak nyang ndi, aja sampai merono. Nah saya berkata walaupun saya ini orang Jawa, wah ini iniren loh saudara ya. Saudara dengan tanya, sakjane Pak Jawa semua ngopo, wah ini iniren tok saudara ya. Nah saya ngomong walaupun saya orang Jawa, saya tidak pernah hitung-hitung tentang nogo tahun. Ya adik saya ngomong, kita tahun apa? Nogo tahun nang dimbuh, pokoknya arunku nogo sari nang warung. Ya, wes nogo tahun orang ngurus ya. Lalu orang-orang Tionghoa ya tenglang-tenglang mulai berkata, tahun nanti tanggal 29 Januari akan lagi ada tahun baru yang biasa disebut dengan Xinjia. Ya. Betul kan ya? Ada Xinjia, ada tahun baru ya. Dan kita menurut orang-orang Tionghoa kita masuk dalam satu tahun yang logamnya disebut kayu, tapi hewannya ular. Jadi nanti kita masuk di tahun ular kayu. Saya tanya sebelah, terus piye lek ular kayu? Ya kita mesti cerdik. Ya aku ngomong sadurunge kon lahir ya Tuhan Yesus ngomong, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Sakjoke kon urung lahir ono firman niku pisan. Halo betul saudara ya. Kalau menuruti cerdik itu tidak perlu nunggu tahun ular, ya kan? Setiap hari kita mesti cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Nah lalu dia berkata, tapi kita ndak cerdik, ndak iso loh Pak urip tahun-tahun ini. Ya lah kenapa? Semua sudah belok ndak ada yang kenceng. Halo betul ya. Tuh dia ngomong begini. Terus ya apa? Waduh Pak, nanti ya belat-belitnya orang, belum lagi lidahnya yang bercabang dua, banyak sahabat yang saling mengkhianati. Aku ngomong wis suwe, aku wis tahu kok itu. Ya, pernah ndak Anda dikhianati sahabat? Kan ndak ngenteni tahun ular kan? Halo betul kan ya? Mau arepe mburine gak kena. Aduh tapi jangan lupa loh ya, di samping semua ular itu berbelok-belok ada satu ular kenceng. Ular sapa? Lah ular sing cekel Musa iku kenceng sampai ngisor ya. Karena dia sebagai satu tongkat. Lalu dia ngomong begini. Lah, terus ya apa, Pak? Saya tidak pernah ngurusi tahun ya. Terus keadaan kita ini gimana? Loh. Lek menurut Pak Stefanus tahun selawe iki wis tahun ya apa? Saya ngomong sama dia, sorry aku ndak bisa jawab kok. Gua ini bukan tukang guamia, ini pendeta. Begitu ya. Aku ndak iso ngeramal ngene-ngene loh. Kan ya minimal kan ono perakiraan gak ono ya lek cuaca ono perakiraan betul ya. Ini ndak ada. Secara ekonomi bagaimana? Kembali tahun lalu saya pernah jawab kan, secara ekonomi yang saya tahu kelas ekonomi pasti lebih murah dari bisnis, sudahlah. Pasti itu. Ya aku ndelok kok ya, pesawat kereta api bis pokoknya bisnis itu di atasnya ekonomi, dan ekonomi itu paling bawah. Enggak Pak, maksudnya kehidupan kita tambahnya kehidupan. Tidak ada yang tahu untuk tahun depan. Lah kenapa? Buat saya masa lalu itu kenangan, hari ini adalah pengalaman, besok itu harapan. Tidak bisa ngomong tentang besok. Loh, menurut Alkitab menurut Alkitab tak ceritani. Ya apa kata Alkitab? Tambah tahun itu tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Ojo meden-medeni Pak sampean lo. Menurut Alkitab. Dan yang paling sulit, semua kesulitan dunia diawali dengan kesulitan ekonomi. Ta Pak menurut Alkitab. Iya. Seberapa jauh kesulitannya? Kesulitannya ekonomi itu sampai secupak gandum seharga sedinar, 3 cupak jeleh seharga sedinar. Wah dia mulai tertarik. Sedinar itu apa Pak? Sedinar itu upah kerja orang zaman Yesus sehari.
secupak gandum itu bahan untuk bikin roti, dapat 3 ketul, ndak gede, ndak cilik, pas. 3 ketul tuh makan pagi, makan siang, dan makan sore. Untuk orang yang kerja dapat upah minimal sehari, UMR. Oh ngono ya Pak ya. Nah kalau dia makan terus istrinya, anaknya, kalau dia punya istri dan anak 1, ya dia tidak akan harus makan roti gandum. Ada yang lebih tidak enak lagi, tapi lebih murah, 3 cupak jelek. Jangan makan roti gandum, makan roti jelek, supaya istri dan anak makan. Jadi artinya orang kerja sehari hanya cukup untuk makan. Ya nanti akan terjadi apa Pak? Cocoan cia, bocuan bocia. Ndak cuan, ndak cuan, jangan harap cia. Lek sampai bocuan nih me yujen nih cia, habis cia mesti kacau. Lah kalau sudah dunia kacau, kekacauan ekonomi ini membuat kekacauan semuanya. Di mana ekonomi itu kacau, politik aja kacau, bahkan didahului dengan manusia tidak mengerti lagi tentang agama, mereka tidak kenal kasih, mereka hanya tahu mengasihi dirinya sendiri. Mungkin ada kan suami yang berani makan di depan istrinya yang tidak makan dan anaknya. Kenapa? Hanya dapat seketul roti. Apakah yang terjadi? Waduh mateng ya Pak, ya iya temenan wes sorone, waduh. Ngerti yang ngono wingi gak usah Natalan mati wae. Lho lah kok gak mati wingi, aku ngomong gitu ya. Lah lek kon getun masuk 2025 lah lepo gak mati wingenane lah sampean ngawur ae. Ya malah wedi aku mlebu. Kita ini wedi ndak wedi, berani ndak berani harus masuk. Lho betul ndak? Saya mau tanya jemaat, ada yang getun nyesel masuk 2025? Toh sudah masuk 9 hari. Halo betul? Lalu dia ngomong begini. Kalau gitu masa ini tidak malah gampang Pak? Enggak Pak. Terus bagaimana dengan nasibnya kita? Lek nasibnya kita ono niki. Yuk kita buka Mazmur pasal 52 ayat 10. Ini nasibnya PDBCC itu di sini nih. Ya, coba kita lihat ya. Percayai, imani, dan ini pasti jadi dalam hidup saudara. Ya, BCC diberkati Tuhan, amin. Yuk, nasib kita gimana? Yuk bareng baca yang keras, nanti yang lain baru dibacakannya ya. Ayat yang pertama ini baca bareng-bareng. Mazmur 52 ayat 10. Mazmur 52 ayat 10. Nggak tahu kalau televisi suci itu ayat piro itu ya. Tetapi tetapi aku ini ya, bareng-bareng ya. 1, semua sudah ketemu? Yuk baca ini ya. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah. Terus aku percaya akan kasih setia. Terus untuk seterusnya dan selamanya. Ya, lebih keras lagi. 2, 3. Tetapi aku ini di mana? Terus aku percaya ya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Ada satu waktu Daud mengawali semua perjuangan menjadi raja ini sebetulnya diawali dengan sebuah acara. Acaranya satu, dengan nasihat seorang sahabat anak raja, ya, Raja Saul, yang bernama Yonatan. Dia berkata, Daud, engkau harus pergi. Ayahku benar-benar tidak suka denganmu. Oke. Dan hari itu adalah hari perpisahan Daud dengan Yonatan, berpisah dengan Sona yang disebut dengan Sona nyaman karena Daud sudah dalam istana. Dan mulailah nasibnya Daud baru, yaitu dengan satu periode Daud itu terlonta-lonta dari pelarian kepada pelarian yang lain dan singgah pertama kali di rumah Abimelek, seorang imam. Bersama dengan orang-orang yang mengikutinya, baru dia makan roti yang disuguhkan oleh imam ini.
Ada orang Edom namanya Doeg, betul ya Pak ya? Orang namanya Doeg, orang Edom. Lihat itu, langsung lari lagi, bukan ke Yerusalem, karena Yerusalem belum dijadikan ibu kota. Ibu kotanya masih di Gibea, di daerah Samaria. Nanti baru Daud pindah ibu kotanya dari Hebron ke Yerusalem. Waktu itu belum Yerusalem. Dia lapor, itu loh, Daud ada di sana, dan mulailah satu gerakan pengejaran tentara kerajaan kepada Daud. Jadi hari itu sebenarnya ada masa di mana Daud memulai jenjang baru dalam kehidupannya. Dia tinggalkan masa tenang yang dulunya cuma main musik, dapat makanan, dapat minuman, tenang dalam istana. Nanti Saul kumat maneh, Daud main musik maneh, ya. Terus Tuhan berkata, sudah cukup nak, ya. Sudah cukup level ini, kamu mesti naik. Lah, untuk naik level berikutnya, dia menuju kepada sebuah zona yang namanya sedikit tidak nyaman karena dia terlonta-lonta. Lalu yang mengejarnya itu seolah-olah mau menang, yang mengejarnya seolah-olah mau berhasil. Kenapa? Jumlah orang yang mengikuti Daud dengan yang mengejar tidak banding. Lah yang dikejar ini cuma pegawai kecil yang tidak ada artinya. Anak seorang namanya Isai yang tahun lalu kita lihat, seorang penggembala bocah Angon yang ngejar raja dengan seluruh tentaranya. Lah apa banding tuh Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Tapi Daud berani berkata, mereka ini akan celaka, mereka akan mengalami sesuatu, mereka akan mengalami masalah, mereka akan tiba dalam kehancuran. Tetapi aku ini, kata Daud, seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Ini kata iman. Semuanya cerita tentang kesukaran, semua cerita tentang penderitaan, semua cerita tentang keadaan, semua cerita tentang masa depan. Daud berani berkata, mereka begitu, mereka begini, mereka begitu, mereka begini. Tetapi aku ini, kata tetapi, itu kata bandingan, kata kontradiktif dengan yang lain. Aku tidak sama dengan mereka, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Lagi pakai tangan sama-sama. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang, lagi 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang, lebih keras lagi 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Saudara mesti berani loh ngomong ini di awal tahun ini. Yang lain berkata, Pak, bisnis tahun ini akan kacau. Gak apa-apa, rungokno orang ngomong. Dunia akan menuju kepada kehancurannya. Pajak naik Pak. Sekarang ini jadi apa ya namanya, polemik. Pajak naik, saya tanya, naik piro sih? Naik 1%. 1% itu sebenarnya bukan naik 1% menurut saya hitungan pajak. Kalau dari pokok pajak 100 juta yang dulunya bayar 11 juta, sekarang bayar 12 juta, itu naik 1% dari pokok. Tapi kalau pajak ke pajak biasanya bayar 11, bayar 12, itu naik 9,9%. Abot. Semua kan sambatan, Ustaz. Makanya harga-harga naik. Di samping mereka ngomong tentang kenaikan harga, kesusahan dunia, apa yang terjadi di sana, saudara mesti berani tunjuk diri. Itulah keadaan dunia. Tetapi bareng aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Pohon zaitun. Hebohnya lagi Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Kenapa? Karena aku ditanam di dalam rumah Tuhan. Lah saya mau ingatkan Anda, waktu Daud ngomong ini, rumah Tuhan itu belum ada. Eling. Siapa yang nanti bangun rumah Tuhan? Salomo anaknya. Dia baru nyiapin bahannya. Dia adalah donatur bait suci terbesar, tapi dia donatur yang belum sempat ngatur.
Karena dunia selalu berkata ndak boleh ngatur selain donatur. Halo. Betul ya? Nek duduk donatur gak usah ngatur, gak ono duwe gak usah ono lambene. Ini mbak Yujen ini foto duwe lah. Orang udah berkata, betul ya? Jadi lah no duwe yo ngatur, lek no duwe mingkemo wis ya. Rapat RT, rapat RW bareng ngene nyumbang piro? Yo gak nyumbang gak duwe, gak no duwe kakan lambe. Nah, di mana ada orang jadi donatur selalu punya jiwa untuk ngatur. Daud itu loh donatur yang ndak ngatur. Kenapa? Dia diatur oleh Tuhan. Siapa yang mau diatur? Siapa mau diatur Tuhan? Yakin hidup kita diatur Tuhan? Saya pernah baca truk mau ke Solo, ada tulis begini. Ojo wedi, rezeki kuwi ana sing ngatur. Apik lho itu. Saya ngomong sama supir saya, kuwi ngerti ceritane kuwi. Iya Pak. Supir saya namanya Rian. Delon Rian. Rezeki kuwi ana sing ngatur. Lek sampai dino iki kowe urung entuk rezeki, pancen kowe ora kenek diatur. Betul enggak Saudara? Ngatur tuh. Dia ditanam di rumah Tuhan. Lah, untuk tumbuh zaitun itu nanti kita belajar sedikit. Dia mesti perlu sinar matahari dan perlu aliran air. Lah di bawah bait suci Tuhan itu memang ada aliran air yang digali dari sumber air di atas bait suci, namanya sumber air Gihon, sampai menuju ke bawahnya bait suci, lalu terus ke timur sebelah selatannya bait suci itu, sampai turun ke penampungan air kolam namanya Silwan atau Siloam. Nah, dari Siloam itu nyebrang lagi ke bawah jalan raya, turun ke arah Yordan sampai ke Laut Mati. Siapakah yang membangunnya? Raja Hizkia. Kapan Hizkia ada? Daud punya anak Salomo, Salomo punya anak Rehabeam, Rehabeam punya anak Abia, Abia punya anak Asa, Asa punya anak Yosafat, Yosafat waduh si adoh, muncullah Hizkia. Lu kok bisa Daud itu ngomong sesuatu yang jauh ke depan sana, saudara? Ini yang saya hebat, saya heran tentang Daud. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Pasti dalam pelataran antara korban bakaran dan kolam pembasuhan. Sebelum masuk ke dalam ruangan suci, ada menorah, meja roti pertunjukan, dan mezbah dupa. Lalu ada tirai, baru masuk ke ruangan maha suci. Itu semua belum ada. Daud itu kok iso nyantol gitu loh perkataannya. Kenapa? Daud itu orang yang tidak berfokus kepada hari ini. Tapi Daud pandang ke depan, nanti akan ada itu bangunan. Yang namanya bait suci, yang bentuknya kayak tabernakel Musa. Nanti akan ada sesuatu aliran di bawah, tembus sampai ke bawah. Dan aku tumbuh di atasnya. Kenapa? Aku ditanam dalam bait Tuhan. Dan zaitun itu tidak pernah ngelambra terus cukul dewek, itu tidak, saudara. Di mana ada pohon zaitun selalu ada yang menanamnya. Dan Daud yakin apapun yang akan terjadi dalam dunia, aku tidak akan pernah layu, aku tidak akan pernah gugur, aku tidak pernah roboh, aku tidak pernah mati, aku terus semi menghijau bagaikan pohon zaitun. Yang ada di mana? Dalam rumah Tuhan. Yakin Anda akan segar tahun ini? Yakin akan menghijau? Semi kembali? Amin. Kenapa? Tuhan yang menanam dalam rumahnya. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Saya ini kalau ingat masa muda kok bisa jadi pendeta itu ya lucu, saudara. Itu karena Tuhan yang menanamnya. Jadi saya ketemu Pak Pranata itu saya jadi ingat waktu saya muda. Sungguhan ini dia tidak tahu pasti cerita itu. Sekarang mumpung dia ada, saudara. Ya, saya ini sahabat karib Hoping Siang Ho dengan adiknya dia. Saya ingat namanya Lau Gisyong. Oh kakak, itu kakak. Oke. Namanya Lau Gisyong.
rumahnya di Jepara. Eling saya. Itu ada rumah makan namanya Rumah Makan Blura. Tahun 79, 80, 81 sampai 80-an lah. Ada adiknya Pak yang jadi pendeta GKMI kan, perempuan, menikah tahun 84. Saya datang ke Jepara itu Pak, rame-rame dekat dengan Pantai Kartini, betul kan Pak? Ya. Tapi itu bukan teman yang baik-baik, teman bejat. Ganteng itu kakaknya, broengesen begitu ya. Sampai satu kali saya ini berkunjung kepada bekas pacarnya dia. Ya, saya ngomong sama anak saya ini, Dik, iki lo dulu punya pacar ganteng namanya Om Gisyong. Lah itu engkohnya pendeta sebelahmu iki. Ya. Ya. Terus satu kali saya jadi guru sekolah, ya lulus saya jadi guru. Anaknya Ko Gisyong ini eling saya, namanya Yesika. Ya terus nomor 1, nomor 2 namanya Lea, tidak salah ya, betul ya, Lea. Itu masih kecil. Terus ada lagi anak satu lagi laki, gede gitu, luamu ngepol gitu ya. Lah itu saya belum pernah. Jessica itu pernah masuk sekolah di mana saya ngajar di taman kanak-kanak masih. Saya ngajar di SD, kepala SD dan ngajar SMP. Ya ngono wis padha gendenge ya. Ya, itu namanya teman gendeng, awan gendeng sore edan, nanti bengi gendeng nemen ya. Nah, di Malang itu ada gereja Betani baru dibuka. Gereja Betel Indonesia Jemaat Betani waktu itu di Lejen Sutoyo, sebelahnya itu ada Hotel Garuda. Jadi kalau mau masuk ke depan itu hanya tinggal pilih kanan Garuda, kiri Betani. Tapi karena gendeng tidak pernah ke kiri, ke kanan terus ya. Kok bisa satu waktu itu ketemu lagi saya dengan dia itu, satu pengabdian saya mau khotbah, ada begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, kita mulai ibadah kita. Nanti doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Akwila. Maju Gisyong iki, eling lah, lagi lah berengosi Gisyong saya gitu ya. Loh kok tadi Akwila, betul ya Pak ya? Dia pimpin pujian, nyanyi di satu persekutuan. Habis itu saya dirangkul, saya ngerangkul dia, nangis bareng-bareng. Kok iso gendengi kumat, terus sekarang ini iso waras kabeh ya. Bener loh saudara. Dan masa tuanya dia, masa sebelum dia dipanggil Tuhan, anaknya bisa main musik, namanya Yesika itu ya. Terus Lea juga main musik, Yesika menyanyi. Istrinya siapa itu waktu ya? Orang Manado ya, tidak salah, istrinya Ko Gisyong itu ya. Priscilla, ya bener bojone Akwila kok ya. Kok takon ya, gobloke sing takon ini ya. Bojone Priscilla itu mesti Akwila ya. Nah, terus saya katakan kepada saudara, kalau 80-an begitu, tahun 90-an kami sama-sama melayani Tuhan. Lalu kami ketemu dengan Bapak dan Ibu ini waktu retreat jemaat GAB Jombang di Sarangan. Betul ya Bu ya? Saya ini sampai mikir, kok bisa ya? Tidak ada yang kebetulan. Cita-cita itu tidak ada loh. Kepengen jadi pendeta tuh blas gak ono saudara. Saya dulu kalau lihat kakak saya masuk sekolah kitab, saya goda sama dia. Selamat jalan ya kok jadi pendeta ya. Tidak gua punya perpuluhan tak kasih no ye. Ya wes ya jadi pendeta kono terus no kiri nih bapak mama gitu ya. Wes aku tak golek perjuang masing-masing begitu ya. Sungguhan betul. Hari-hari itu bener-bener hari yang tidak memungkinkan saya kenal Tuhan. Tapi karena saya dan saya pikir saudara juga ada dalam rencana Tuhan, Anda ditanam di dalam bait Tuhan supaya walaupun dunia menuju kepada kelenyapannya, dunia menuju kepada kehancurannya, BCC tidak pernah terkontaminasi dengan dunia. Anda tetap subur, makmur, semi, menghijau, lebih lebat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Pohon zaitun ini pohon yang paling bagus. Pohon zaitun itu dalam Alkitab disebut dengan pohon kehidupan karena tidak pernah mati. Pohon ini adalah pohon yang melambangkan kebijakan,
Pohon ini juga menghasilkan minyak yang disebut dengan minyak urapan. Pohon ini juga pohon yang membuat sebuah kesehatan, bahkan lambang kesuburan serta perdamaian dunia. Itu zaitun. Dan hari ini saya tidak ajari Anda tentang pohonnya. Kita tidak les biologi, bukan bicara tentang botani, ilmu tumbuhan. Yang saya bicarakan adalah tetapi pakai tangan aku ini. Seperti bareng-bareng pakai tangan. Tetapi aku ini seperti. Jadi kalau pohon zaitun yang saya bahas, saya tidak bahas pohon zaitunnya. Yang saya bahas adalah aku ini loh. Amin. Saya bahas tentang aku, saudara dengar firman juga tentang Anda. Jangan ngomong no kayunya. Saya memang jelaskan itu. Pohon zaitun, satu kali saya pertama kali ke Israel, kira-kira tahun 98. Saya ini tanya satu Romo namanya Romo Rafael. Dia berkata, pohon ini pohon zaitun kenapa dibungkus dengan pagar? Ini pohon zaitun berusia 3000 tahun. Saya tanya sama dia, bukankah Tuhan Yesus cuma 2000 tahun lalu? Ya, ini sudah ada 1000 tahun sebelum Yesus. Wow. Ada kurungnya sampai sekarang masih ada. Satu kali saya ke Israel lagi, ada satu gereja namanya Paternoster, ya, gereja di mana Tuhan mengajar tentang doa Bapa kami di Bukit Zaitun. Lah karena banyaknya orang, saya ngomong sama grup saya, yuk ikuti saya ya, kita ke belakang lihat, lalu ke depan gereja, belok kiri menuju ke kuburan. Ada kuburan Bukit Zaitun, tempat sepi, kita praise and worship di situ. Ingat saya, kita penyembahan, lalu cari tempat duduk, ada pagar sedikit, ada sisa kuburan, lalu ada pohon zaitun yang sudah ambruk, dipakai duduk, ya toh. Tapi saya ingat pohon itu. Beberapa tahun kemudian saya kembali lagi ke situ, kita mau adakan penyembahan lagi di situ. Pohon yang tadinya ambruk itu sekarang sudah tumbuh pohon-pohon baru dari mata-mata tunasnya itu, dan menjadi pohon zaitun jejer-jejer di sebelahnya. Loh, bukankah dulu ini mati? Teman saya berkata, tidak ada zaitun mati, Pak. Zaitun itu tetap hidup. Bahkan zaitun itu mampu hidup di dalam sebuah musim dingin sampai minus 40 derajat hidup. Minus 40 derajat tuh kulkas kita, freezer tuh kalah. Dan dia masih bisa berbuah di kala musim panas sampai 55 derajat Celcius. Itu kabeh sudah kobong, Bapak Ibu Saudara. Pohon-pohon lain segugur layu ndak karuan. Zaitun itu tetap hidup. Bahkan Alkitab mencatat, kitab Kejadian, tolong dibaca, Kejadian pasal 8. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 10 mulai. Yuk kita lihat. Silakan Pak. Kejadian 8 ayat 10 firman Tuhan. Ya. Ia menunggu 7 hari lagi. Ya. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu dari bahtera. Ya, ini Nuh ceritanya. Dia melepaskan burung merpati, setelah itu 7 hari kemudian lepaskan lagi. Lanjut. Menjelang waktu senja. Waktu senja. Pulanglah burung merpati itu. Ini yang kedua kalinya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Ya. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dibawanya sehelai pohon zaitun yang segar, bukan mati loh ya. Yang segar berarti semi menghijau. Terus dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lihat, setelah dunia ditenggelamkan dengan air bah,
Eden tidak ada lagi. Pohon pengetahuan baik dan jahat yang di dalam Alkitab tidak ditemukan lagi di mana. Pohon pelem belum muncul, pohon jambu belum ada. Duren durung ceritane. Waktu merpati dilepaskannya, dia pulang ke Bahtera. Yang pertama dibawa adalah dahan pohon zaitun yang segar, berarti menghijau. Bapak Ibu tahu seberapa lama dunia ditenggelamkan? Hujannya 120 hari, mendelepnya itu setahun penuh. Dunia itu ditenggelamkan sampai entek. Tidak ada lagi binatang, tidak ada lagi hewan, tidak ada lagi tumbuhan. Mikroba pun hancur lebur setahun mendelep. Bisa bayangin? Setahun loh. Semua pohon wis bosok, pring-pring wis gak dadi apa-apa. Jati dimanapun tidak ada. Mungkin juga tidak ngerti surat ceritanya, tidak ada pohon lain. Pohon pertama kali menunjukkan kehidupan adalah zaitun. Tahun berapa itu tahu? Mari Pak, lanjut Pak, supaya Anda tahu. Ayat 12. Ya. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Lah, terus. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Ya. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ya. Dalam tahun ke-601. Dalam tahun ke-601. Jadi dunia ditenggelamkan setahun, habis itu 599 tahun, dan menuju 600 tahun genap. Sekarang dunia yang baru mulai tahun 601. Biasanya tahun 600 tidak disebut dengan tahun 1. Lihat tangan saya, lanjut Pak pembacanya. Tahun 1. Dalam bulan pertama, bulan 1, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Mulailah kehidupan yang baru di bumi ini. Terus kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ya. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Cukup. Mulai hidup baru. Tidak ada pohon lain, cuma zaitun. Dan saya mau sampaikan kepada Anda, ini bukan khotbah malam ini. Ini sebuah pelayanan profetik untuk Anda, BCC. Jangan takut tahun 25 ini. Tidak usah khawatir. Sebelah menyebelah boleh tenggelam, sebelah menyebelah boleh binasa, sebelah menyebelah boleh lenyap. Tapi Anda dan saya seperti pohon zaitun yang menghijau, sanggup tumbuh, bangkit dari keterpurukan, dan Anda diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu dah yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bangga jadi pohon zaitun? Tidak salah Daud berkata. Daud bukan berkata, tetapi aku ini seperti pohon ara. Walaupun pohon ara hebat. Ada pohon lagi yang lebih hebat namanya anggur. Tapi Daud berkata, bukan seperti pohon anggur. Aku seperti pohon zaitun. Laki-laki yang takut akan Tuhan, Mazmur 1:8, seperti pohon zaitun. Istrinya seperti pokok anggur di rumahnya, anaknya tunas zaitun di meja makannya, keliling mejanya. Ingat. Dan pohon zaitun ini pohon yang, waduh, saya bisa melihat kenapa diistimewakan oleh Tuhan, yang lain tidak tumbuh, dia bisa tumbuh. Kenapa dia diberikan kekuatan yang ekstra, yang lain tenggelam, dan nanti baru Nuh mengupayakan lagi menanam anggur, dan jadilah pohon anggur yang memabukkan dia, yang membuat anak-anaknya terpecah belah dalam hidupnya. Tapi zaitun ini loh, belum ada tangan yang menumbuhkannya. Saya yakin zaitun tumbuh, tangan Tuhan sendiri yang menumbuhkannya. Amin. Kenapa persoalannya? Zaitun itu punya hati. Karena saya tidak bicara tentang pohonnya loh ya, tentang orangnya yang begini. Coba kita gelap, kitab Hakim-Hakim.
Hakim-Hakim pasal yang keberapa itu tentang pohon-pohon? 9. Hakim-Hakim 9 ayat 8. Coba kita lihat. Oke? Hakim-Hakim 9 ayat Ya. ke-8 firman Ya. Tuhan. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi. Sekali peristiwa, perhatikan saya ya, biar Pak Boy yang baca kita dengar. Sekali peristiwa, ada satu kejadian, ya, hatta dalam Alkitab terjemahan lama, ya, pohon-pohon ini pergi kemana Pak? Mengurapi yang akan menjadi raja atas Pergi mereka. mengurapi yang akan jadi raja atas mereka. Lihat, jadi kartun pertama itu kita Hakim-Hakim. Ini film kartun pertama, saudara. Yang menciptakan Alkitab. Nah, kenapa ada kartun? Ada pohon-pohon rapat cari pemimpin. Coba bayangkan Pak, hebat kan ya? Jadi kartun pertama itu Alkitab loh Pak. Guru sekolah minggu jangan habis akal loh untuk ngajar anak-anak. Pohon-pohon berjalan mencari pemimpin. Terus Pak. Kata mereka kepada pohon zaitun, Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. jadilah raja atas kami. Perhatikan, siapa yang tidak mau jadi raja? Ayo. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, Sebentar Pak, siapa orang tidak mau jadi raja? Siapa yang mau jadi pemimpin negara? Jadi wali kota itu rebutan. Betul? Jadi bupati itu antri-antri. Janji-janji. Ada satu calon kepala daerah datang ke rumah saya, minta datang no. Melok kebaikan boleh. Mau ngomong sama jemaat, ngomong no. Ya, saya mau sampaikan program, sampai no. Nanti dikira tidak boleh. Habis itu saya yang ngomong. Saya cukup ngomong, oke, saya ngomong. Para pemimpin setiap pilkada itu masuk tempat ini untuk cari dukungan. Tapi kadang-kadang pilkada itu yang jadi lawannya cuma pilkab. Weneng deh. Tahu bedanya pilkada sama pilkab? Pilkab lali dadi. Nah, pilkada itu dadi lali. Langsung dingkluk wis ya. Titenono sampai kowe lali terus dadi pancene pilkab tenan kowe ya, betul ya. Lihat itu. Ini zaitun ditunjuk, maukah engkau jadi raja? Jadilah raja atas kami. Pohon zaitun ditawari. Siapa ndak mau kemuliaan itu? Siapa ndak mau kedudukan? Siapa mau jadi pemimpin? Orang tuh kadang-kadang ndak tahu jobnya, ndak ngerti kemampuannya, ndak tahu apa skill yang dia punya, metenteng jadi pemimpin. Ini namanya zaitun diam-diam didatangi para pohon. Jadilah raja atas kami. Apa jawabnya zaitun Pak? Tetapi jawab pohon zaitun itu, Jawab pohon zaitun itu kepadanya, masakan aku meninggalkan minyakku. masakan aku harus meninggalkan minyakku. Aku keluar dari panggilanku. Aku keluar dari apa yang harus aku lakukan. Terus minyakku untuk apa tuh minyak yang zaitun? dipakai untuk menghormati Elohim dan manusia, Untuk menghormati Tuhan dan menghormati manusia. dan pergi melayang di atas Dan aku harus pohon-pohon, keluar dari kehidupanku, mencabut diriku, terbantun dari tanah, terus aku melayang di atas pohon-pohon, mimpin kamu. Lihat saya. Apakah harus? Ini pikirannya zaitun. Makanya jadi orang ditanam di rumah Tuhan. Makanya yang lain ndak semi dia semi, yang lain bosok dia hidup, yang lain ndak punya masa depan. Dia terus hijau dan berkembang. Kenapa? Dia ndak gila hormat. Masa kan aku harus tinggalkan panggilan hidupku? Aku ini ditanam supaya berbuah. Lah kalau aku berbuah, minyakku dipakai untuk menghormati Tuhan dan menyembuhkan manusia. Masa aku harus tinggalkan panggilanku itu lalu mencolot dari tanah, aku melayang di atas kamu? Sorry nih ya.
Dia ngomong, ndak jadi rojo gak paten. Yang penting aku hidup untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tuh zaitun. Asal Anda punya cita-cita seperti zaitun, Tuhan dipermuliakan, manusia ditolong dan dibahagiakan. Waduh, semi Anda. Tidak perlu takut dengan zaman. Tidak kira layu, tidak kira roboh, tidak kira mati. Pasti menghijau. Aduh Pak, meninggalkan 2024 ini aku wis gundul Pak, bangkrut-krut. Ojo wedi. Setahun dikum saya yakin tidak ada kehidupan lagi. Pohon zaitun itu gundul pada mulanya. Minggu pertama belum ada loh. Waktu merpati dilepaskan, berikutnya 7 hari lagi dilepas lagi, sudah ada dahan. Untuk menumbuhkan berapa hari yang Tuhan perlukan. Tuhan punya cara kok. Yang penting Anda itu kalau terima mujizat, dipulihkan, sorry ya ngomong Jawa, ati mbok gawe apa? Yakin Tuhan bisa menyembuhkan? Amin. Yakin orang sakit apapun disembuhkan Tuhan? Amin. Yang ditanya Tuhan satu, kon lek waras kate lapo? Jelas kan ya? Oh, aku loro dinyek-nyek dulurku Pak, waras sak tampilingi kon. Ora kira waras sampean lek kadang ngono iku. Betul? Sampai yakin Tuhan bisa memberkati kita dengan limpah. Amin. Yang miskin jadi kaya. Amin. Bahkan mendadak 7 hari kayak pohon zaitun. Yakin? Amin. Persoalannya cuma satu, lek kon sugih kon kate opo. Wis tak incim-incim Pak. Aku cek zaman iki kiri dulurku ipin duwe motor, aku nunut gak oleh titik nonong lek aku duwe ya. Kadek nunut aku tak lebokno bagasi kon. Kalau cita-citamu model kayak ngono aja harap ono mujizat. Tapi kalau Anda, saya seperti zaitun, minyaknya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebahagiaan manusia sesama, mana mungkin Tuhan biarkan kita. Amin. Pasti Dia memberkati kita. Amin. Terus Pak, kemana itu pohon? Ambil nutut jam iki Pak, ndelok cerita di godhong-godhong iki nang dia itu. Lanjut. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon itu datang kepada pohon yang lain. Pohon apa Pak? Pohon ara. Pohon ara. Terus? Marilah, jadilah raja atas kami. Ya. Tetapi jawab pohon ara itu kepada pohon mereka. Pohon ara itu jawab begini. Masakan aku meninggalkan manisanku? Masakan aku harus meninggalkan buahku yang lama, yang diperas keluar sepetnya, lalu jadi manis. Terus? Dan buah-buahku yang baik dan buah-buahku yang matang, yang manis tanpa diperas. Aku dinikmati manusia, semua orang kenyang kepadaku, semua orang suka dengan aku. Terus? Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu aku terbang cepot dari tanah, dari akarku, terus miber hanya untuk memimpin kamu. Katanya pohon ara. Sorry. Itu bukan panggilan hidupku. Tahu pohon ara? Ara itu kalau sampai Indo, dia tidak bisa besar. Mungkin karena tidak cocok. Dia jadi kecil disebut lo. Lo. Bunder sing ono bijine akeh sing digawe rujak itu loh. Tahu? Lo. Betul ya? Ada yang lebih kecil lagi, pohonnya lebih gede. Satu keluarga dengan pohon lo, buahnya hampir sama dengan ara, namanya beringin. Pohonnya itu sampai dijadikan pelindung. Di Indonesia ada nyanyian itu, pohon beringin, pohon yang dipuja bangsa. Betul? Ono Golkar nang kene. Itu keluarga ara. Gede. Menurut pohon lain, ini ketawe cingli lah. Pantas lah. Indah hogan lah. Kalau jadi raja, wah Ciamso nih, Ciamisoro ini. Tapi sayangnya saudaraku, wah apa ya ora. Kenapa? Apakah aku harus tinggalkan panggilan hidupku untuk berbuah? Lanjut.
Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur. Lalu mereka datang kepada pohon anggur, istrinya pohon zaitun. Dalam kitab Mazmur 128 ngomong apa, Pak? Marilah jadilah raja atas kami. Mari jadi raja atas kami. Terus Tetapi jawab pohon anggur itu kepada anggur mereka, itu berkata kepada mereka, masakan aku meninggalkan air masakan buah aku harus anggurku? meninggalkan air buah anggurku seperti zaitun meninggalkan minyaknya. Terus Yang menyukakan hati Elohim dan yang manusia. menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia. Terus Dan pergi melayang dan di atas pergi pohon-pohon. memimpin kamu, aduh, sehati dengan zaitun. Apakah aku harus meninggalkan kemampuanku? Aku ini ditanam untuk berbuah. Buahku itu untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan manusia. Masakan aku harus tinggalkan panggilan hidupku, lalu aku memimpin kamu? Ini loh. Sudahlah, biar dunia berlomba-lomba cari pangkat, berlomba-lomba cari kedudukan, berlomba-lomba jadi pemimpin. Wes, bisnis menengoy. Tuhan tetapkan Anda untuk berbuah, ndak aneh-aneh. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama manusia. Yang setuju katakan. Lihat keadaan dunia berikutnya. Ndak terima. Ndak punya pemimpin kurang abdol. Terus nanti, Pak. Lalu kata segala pohon itu kepada semak Kata duri. segala pohon itu kepada semak duri. You know semak duri? Indonesia namanya rendet. Rendet. Surabaya sebut dengan putri malu. Kumis kucing. Makanya ada orang disebut malu-malu kucing itu dari kumis kucing ini. Lek digepiok mingket. Engko lek gano sing gepiok madandeng. Betul ya? Disenggol titik mungkret. Kumis kucing. Saya mau tanya, Pak, tahu kumis kucing toh, Pak? Itu kira-kira jaraknya daun kumis kucing dengan tanah itu berapa meter, Pak? Dekat. Gimana, Bu? Tolong jelasin, Bu, sebentar. Supaya khotbah ini lebih abdol gitu loh. Piye, Bu? Jarak dari pohon kumis kucing itu dengan tanah. Sekali saya punya dulu tanam. Dulu tanam. Ibu dari mana asli? Dari luar Jawa. Dari Ambon. Oh, Jakarta. Yang saya tahu ini pohon tidak jauh dari bumi, toh. Dia punya daun semepet dengan bumi begini. Orang mau berlindung di mana? Ini pohon memang. Betul. Ini Indonesia Timur kok. Yang saya tahu lah di mana-mana dia pada rendet. Dia punya daun tidak jauh dari tanah semepet begini loh, tidak ada jarak loh. Ini orang so angkat dia menjadi raja. Gila memang orang semua jadi raja toh. Komomos mereka omong memang. Omong apa tuh orang sama mereka? Lanjut. Ngomong apa, Pak? Ya. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon Jawab itu. semak duri lo bisa menjawab. Makanya saya turun, semak duri mepet dengan bumi. Jawab. Apa jawabnya, Pak? Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas Kalau kamu. ye semua kepingin jadi rajanya ye. Terus? Datanglah berlindung di bawah naunganku. Ngana berlindung di bawah saya, di bawah begini. Di mana Pak iso mikir iku, Pak? Aduh, iso dikhotbahno iki, Pak. Angel wis mangkene wis buyar ae wis khotbah iki ya. Angel. Berlindunglah di bawah naunganku. Lah setahu saya pohon ini mepet dengan bumi. Lah kalau mau berlindung di bawah dia, di mana? Sudah gitu ngancam lagi. Coba lihat. Tetapi jika tidak, Kalau ndak, biarlah api keluar dari semak duri. api itu keluar dari semak duri nih. Kenapa? Kapan api keluar dari semak duri? Waktu semak duri itu mengering, Bapak Ibu Saudara, dia mengandung sesuatu zat
yang mudah terbakar. Begitu kena sinar matahari, kobong wis. Makanya kobongan hutan itu jangan nyalain orang. Aku masih ngerokok gua otis sih, aja ke susu otis disalahno. Ya. Mr. Otis belum datang, kalau di situ ada semak duri yang mengering, dia punya kekuatan kayak korek api gitu loh. Dan kena sinar matahari terik, kobong sudah. Nah kalau sudah kobong semak duri itu, lanjut dikit Pak, makan habis. Ya. Mau makan habis? Tetapi jika tidak, Ya. biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di atas gunung. Aras di atas gunung Libanon, pohon paling tinggi habis. Ini loh sifat. Kenapa pohon duri itu gampang kering? Sudah pendek, mepet bumi, ndak duwe apa-apa, goblok, henpen pol. Kepingin tadi pemimpin, ngancam mana, saudara? Aduh. Saya yakin Anda pohon-pohon zaitun di akhir zaman. Tekad kita cuma satu. Paulus pernah berkata, aku hidup bagiku bekerja dan memberi buah. Kalau aku mati untung. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian sedikit, 5 menit. Saya pernah layani satu pemakaman di Tumpang, di tempat saya. Saya habis khotbah, sementara petugas itu mengembumikan si jenazah. Saya ini berdiri di sebelah tumpuan batu bata di makam itu. Ada tumpuan batu bata untuk makam lain. Dari celah-celah batu bata tumpukan itu muncul pohon pisang. Pohon pisang itu, waduh, kecepit, peok, jadi kayak tipis gitu loh, kayak pipih, ndak bunder lagi. Pohon itu bisa keluar ontongnya, daunnya, bunga, lalu keluar buah. Pisang kecepit loh iki, bisa metu buahnya itu. Terus tak foto waktu itu, pakai HP saya. Tapi sayang sekarang terhapus karena ganti HP. Saya ini ngomong sama teman saya, lihat entah gedang iki lho wis kecepit sik metu woyai. Lho Pak, ojo salah ngerti lho Pak. Pisang itu pohon yang punya tekad tinggi untuk berbuah. Lah di rumah saya ada tembok, sebelahnya ada pohon pisang. Pikir saya supaya ndak ngerobohno tembok, pohon itu tak potong. Ndak lama itu metu loh saudara, pupusnya itu. Lah kau urip mana gedang iki? Tak puapras mana saudara ya? Loh metu mana? Lalu ada tamu dari desa. Mbok kapakne gedang kuwi arep tak pateni, ora iso lek mbok pateni. Lek mbok leh dhek gelem. Kenapa? Gedang ki lek wis metu woe, ora mbok kapak-kapakne. Engko lek wis mateng, begitu mateng pohonnya, buahnya, godhong itu kering, terus ambruk, mati wis. Saya terinspirasi itu. Zaitun, pisang ndak akan mati kalau ndak berbuah. Masuk kecepit tetap hidup. Dilep setahun yang lain garing bosok, zaitun ndak akan bosok. Saya yakin sebentar akan ada pohon-pohon zaitun turun melanjutkan kehidupan. Sepanjang tahun kita menghijau, semi, berbuah lebat untuk Tuhan dan untuk sesama. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.